Halo adik-adik, bagaimana kabarmu? Bertemu lagi barengan Kak Evan di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Pada video kali ini, Kak Evan akan membahas soal ulangan harian tema 2, subtema 1 bagi kamu yang kelas 5, udara bersih bagi kesehatan. Pada video kali ini, materi PPKN dan bahasa Indonesia. Kira-kira seperti apa sih pembahasan soalnya? Yuk langsung saja, mari kita bahas bersama. Soal nomor 1, materi PPKN. Berikut ini contoh bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan adalah titik-titik-titik. A. Mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. B. Menolong korban kecelakaan. C. Beribadah tepat waktu. D. Menjaga nama baik sekolah. Adik-adik, yang ditanyakan dalam soal nomor 1 adalah tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berarti jawabannya adalah kegiatan kita yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Untuk soal nomor pertama, jawabannya ada di pilihan C, yaitu beribadah tepat waktu. Soal nomor 2. Memperhatikan kebersihan diri sendiri merupakan jenis tanggung jawab terhadap titik-titik-titik. A. Tuhan. B. Masyarakat. C. Keluarga. D. Diri sendiri. Diperhatikan adik-adik, di sini terdapat kata diri sendiri. Untuk soal nomor 2, jawabannya ada di pilihan D, yaitu diri sendiri. Soal nomor 3. Memimpin jalannya musyawarah RT agar terjadi mufakat merupakan jenis tanggung jawab terhadap titik-titik-titik. A. Tuhan. B. Masyarakat. C. Keluarga. D. Diri sendiri. Di dalam soal nomor 3, musyawarah RT yang berarti menyangkut kepentingan orang banyak dan ini berhubungan dengan masyarakat. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu masyarakat. Soal nomor 4. Ayah bekerja hingga larut malam untuk mendapatkan uang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap titik-titik-titik. A. Keluarga. B. Masyarakat. C. Orang tua. D. Diri sendiri. Adik-adik, ayah adalah seorang pemimpin keluarga. Jadi, ketika ayah bekerja hingga larut malam untuk menafkahi keluarga adalah bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 5. Memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarga merupakan jenis tanggung jawab terhadap titik-titik-titik. A. Tuhan. B. Masyarakat. C. Keluarga. D. Diri sendiri. Nomor 5 yang menjadi pertanyaan adalah memberikan nafkah. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari seorang ayah. Memberikan nafkah merupakan tanggung jawab terhadap keluarga. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya masih tetap dengan materi PPKN, tetapi ini berbeda soal, yaitu soal isai. Isilah titik-titik di bawah ini
dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing merupakan bentuk tanggung jawab terhadap titik titik titik. Jawabannya adalah Tuhan. Nomor 2, menjalankan keutuhan negara Republik Indonesia merupakan jenis tanggung jawab terhadap. Jawabannya adalah bangsa dan negara. Soal berikutnya, nomor 3, menjaga kelestarian lingkungan agar dapat diwariskan pada generasi penerus merupakan jenis tanggung jawab terhadap. Adik-adik perlu diingat ya, menjaga kelestarian lingkungan ini berhubungan dengan orang banyak, yang berarti berhubungan dengan masyarakat. Jadi, jawaban soal nomor 3 adalah bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Nomor 4, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya disebut dengan titik titik titik. Jawaban nomor 4 adalah tanggung jawab. Nomor 5, tanggung jawab merupakan ciri manusia yang beradab. Adik-adik, kita lanjut pada soal berikutnya. Dan ini masih materi PPKN, soal uraian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nomor 1, yang menjadi pertanyaan adalah pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nomor selanjutnya, nomor 2, sebutkan jenis-jenis tanggung jawab. Untuk jawabannya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, soal nomor 3. Tuliskan contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dan memakan makanan yang sehat, menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan, serta belajar dengan rajin dan mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Nomor 4, tuliskan contoh tanggung jawab sebagai seorang siswa. Adik-adik, tanggung jawab kita sebagai seorang siswa adalah belajar dengan rajin dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nomor terakhir, nomor 5, pertanyaannya, tuliskan contoh tanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh tanggung jawab terhadap lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Nah, adik-adik, itulah tadi untuk soal-soal ulangan tema 2 subtema 1 materi PPKN. Dan sekarang kita memasuki soal ulangan tema 2 subtema 1 materi bahasa Indonesia. Soal nomor 1, materi bahasa Indonesia. Pertanyaannya, kata tanya yang tepat untuk menanyakan keadaan adalah A. Bagaimana, B. Kapan, C. Di mana, D. Siapa. Adik-adik, kata tanya untuk menanyakan keadaan adalah bagaimana yang ada di pilihan A. Untuk kata tanya kapan, ini menanyakan waktu. Sedangkan pilihan C, kata tanya di mana, menanyakan tempat. D, kata tanya siapa, menanyakan subjek atau orang atau pelaku.
Soal nomor 2. Kata tanya untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan waktu adalah titik titik titik. A. Kapan? B. Siapa? C. Di mana? D. Berapa? Adik-adik, kata tanya yang berkaitan dengan waktu adalah kapan yang ada di pilihan A. Waktu ini bisa hari, pagi, siang, malam, serta jam. Soal nomor 3. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam kegiatan wawancara, kecuali titik titik titik. A. Menulis pertanyaan. B. Menentukan narasumber. C. Menentukan jawaban. D. Menentukan jadwal wawancara. Adik-adik, langkah-langkah dalam kegiatan wawancara itu yang pertama adalah menulis pertanyaan, terus menentukan narasumber dan menentukan jadwal wawancara. Di sini nomor 3 yang menjadi pertanyaan adalah kecuali. Berarti jawabannya ada di pilihan C, yaitu menentukan jawaban. Soal nomor 4. Mengapa Dania tidak ikut belajar kelompok di rumah Mira? Bentuk jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah titik titik titik. A. Belajar kelompok setelah maghrib. B. Karena Dania pergi ke rumah nenek. C. Belajar kelompok mengerjakan tugas bahasa Indonesia. D. Dania belajar kelompok dengan Mira. Di sini ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa yaitu menanyakan sebab atau sebuah alasan. Nah, untuk jawaban nomor 4 ada di pilihan B. Karena Dania pergi ke rumah neneknya. Soal nomor 5. Anjar memelihara burung merpati. Burung tersebut dipelihara dalam kandang. Kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas adalah titik titik titik. A. Bagaimana burung itu diberi makan? B. Di mana burung itu dipelihara? C. Apa makanan burung itu? D. Kapan burung itu diberi makan? Adik-adik, dalam soal nomor 5 terdapat tempat, yaitu sebuah kandang. Kalimat tanya yang menanyakan sebuah tempat memakai kalimat tanya di mana. Sudah tahu kan jawabannya? Nah, ada di pilihan B. Di mana burung itu dipelihara? Soal berikutnya masih tentang materi bahasa Indonesia dan ini merupakan soal isai. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, kata tanya yang menanyakan keadaan adalah jawabannya bagaimana. Nomor 2, kata tanya yang menanyakan sebab yaitu mengapa. Nomor 3, kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang narasumber disebut titik titik titik. Sebelum menjawab ini, Kak Evan akan menjelaskan apa itu narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban pada saat kegiatan wawancara. Nah, nomor 3 ini jawabannya adalah wawancara. Soal berikutnya nomor 4. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia karena di Indonesia terdapat hutan. Kalimat tanya yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah titik titik titik. Adik-adik, di sini terdapat kata karena. Karena ini menunjukkan suatu alasan
atau sebab. Kalimat tanya untuk menanyakan alasan atau sebab adalah mengapa. Nah, jawaban nomor 4 adalah mengapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Nomor 5, kata tanya untuk menanyakan jumlah adalah berapa. Soal berikutnya, soal jenis uraian materi bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, sebutkan jenis-jenis kata tanya. Adik-adik, untuk jenis-jenis kata tanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Nomor 2, buatlah kalimat tanya jika kamu ingin menanyakan tentang cara katak bernafas. Adik-adik, untuk nomor 2, di sini terdapat kata yaitu cara. Untuk menanyakan cara, kita menggunakan kalimat tanya yaitu bagaimana. Jadi jawabannya, bagaimana cara katak bernafas? Soal berikutnya nomor 3. Buatlah kalimat tanya jika kamu ingin menanyakan kabar seorang temanmu. Nah, untuk menanyakan kabar, kita menggunakan bagaimana kabarmu. Nomor 4, kamu ingin tahu letak dari pundi-pundi udara pada burung. Buatlah kalimat tanyanya. Nah, di sini terdapat kata letak yang menunjukkan tempat. Jika kita ingin menanyakan tempat, kalimat tanyanya adalah di mana letak dari pundi-pundi udara pada burung. Soal terakhir nomor 5. Setiap pagi dan sore, kelinci itu diberi makan. Buatlah kalimat tanya yang tepat dari pertanyaan tersebut. Adik-adik, di dalam soal nomor 5 terdapat waktu, yaitu pagi dan sore. Untuk menanyakan waktu, kita menggunakan kalimat tanya yaitu kapan. Jadi, jawabannya kapan kelinci itu diberi makan?